Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Kembang laruk ketika aku mendaki karena ketidaktahuan. Kisah ini diceritakan oleh Mas Jai 1897. Gambar ilustrasi dalam cerita ini menggunakan foto kembang Wijaya Kusuma. Alasannya sederhana, hanya untuk menggambarkan filosofi dari apa yang coba saya utarakan dalam bentuk narasi dari maksud kembang laruk dalam cerita ini. Untuk nama dan tempat sebagainya rasanya tidak perlu ditulis, karena anggap saja cerita pengalaman narasumber ini sebagai pengingat, ambil baiknya, buang buruknya, selebihnya menikmati saja sebagai sajian kalau manusia masih terlalu kecil untuk tahu perihal apa yang terjadi di luar sana. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu Rizky banyak dikenal dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, atau tari. Bahkan di rumahnya benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapaknya lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkannya karena selama hidupnya Rizky hanya mengenali orang tua ini yang sangat menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil, sehingga hanya sosok bapaknya lah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting dalam hidupnya. Orang zaman dulu pernah mengatakan, tresno iku apik, nanging sing nglebihi tresno sing kuwasa iso marang menungso salah dalan, sing kelebihan iku gak tau apik. Yang artinya menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Disinilah momen dimana Rizky yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia di mana seluruh bagian tubuh sampai tidak bisa dikenali. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya terdiam seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari setelah melewati status Dione, 100 harinya bapak, Rizky pamit pada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Mari ngene magrib lho nang, sabar ose, mari isak kue iso istirahat nang." Yang artinya sebentar lagi azan magrib lho nak, sabar dulu ya, selepas isak kamu bisa beristirahat nak. Rizky hanya mengangguk, ia tidak melawan kata-kata Simbah. Tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai menuju kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-lama kelamaan mulai terasa lelah dan tanpa sadari niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang terlentang di atas ranjang tidur.
detik jam di dinding harus tergulir. Tiba-tiba Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seorang mengetuk pintu kamarnya. Dari cara mengetuk pintu terdengar familiar di telinga Rizky. Tok tok tok. Meskipun Rizky bangkit dari tempat tidur, ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu sedang menatap dirinya. Bapak. Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum dan berkata, "Sembayang sik to, kok tambah turu tole, sholat dulu nak, kok malah tidur." Waktu itu Rizky setengah sadar. Ia mengangguk lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat di maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menyesap tembakau lintingannya seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya kenapa anak ini dari tadi melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Le, kowe ndelok iku gak?" Yang artinya, "Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk suatu yang ada di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak yang sedang menunduk sebuah jalan telapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Iku ngono ibumu le, wis ngenteni kowe ket biyen. Ibumu nak sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang ngelantur, pikirnya itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kowe ra percaya to karo bapak? Nek gak percaya gur melok aku tak dudono nek ibumu pancen ono ning kono." Yang artinya kamu gak percaya kan sama bapak? Kalau tidak percaya ayo ikut, tak tunjukin kalau ibumu memang ada di situ. Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju pohon juwet yang ada di depan rumahnya. Awalnya tidak terasa pohon juwet yang hanya berjarak sekitar beberapa langkah dari rumah entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu bapak tidak berkata apa-apa kepadanya kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok ora tutuk sih? Pak, kok gak sampai-sampai?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky. Beliau masih terus berjalan seperti biasanya hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau. Nafasnya tersenggal-senggal. Kemudian rentetan hal ganjil diakhiri dengan bulu kuduk yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini, mulai sadar di mana keberadaannya. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya beliau tidak langsung membalikan badan saat berbicara dengan Rizky. "Lapo le, kok mandek? Iku lo ibumu nang ngarep titik maneh, jarine kowe kangen karo ibu." Yang artinya, "Kenapa nak, kok berhenti? Itu lo ibu ada di sana di depan, sedikit lagi, katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalan itu akan mendapat sesuatu yang buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky dan melambaikan tangan ke arahnya. "Le, kowe ra percaya to karo bapak? Mrene ayo nang ibu saiki." "Nak, kamu gak percaya kan sama bapak? Kesini ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." Rizky gak kangen to karo bapak.
gak gelem melu bapak, kata sosok itu yang mulai melambaikan tangannya. Rizky masih terdiam saja. Kini tubuhnya tiba saatnya merinding, ada hembusan angin seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini, ia mulai mengenalinya. Tidak salah lagi, ini adalah jalan menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasanya dimakamkan di sana. Mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan orang tua lengkap dengan pohon kamboja yang ada di sekelilingnya.